Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Miss Putri Azani, NIM 211240127 akan menjelaskan materi tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan matematika yang memiliki sisi atau volume. Di sini terdapat empat macam bangun ruang. Yang pertama, kubus, balok, limas, dan prisma. Kubus merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi serupa yang berwujud dengan sangkar. Sedangkan balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang sehingga saling berhadapan namun tidak semua sisinya sama besar. Dan limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segitiga, dapat berupa segitiga, segi 4, dan segi 5. Prisma yang alasnya tutupnya yang sama persis dengan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan tabung merupakan suatu tabung 3 dimensi mempunyai alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Dan kerucut merupakan salah satu alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dan lingkaran. Di sini ada pun bagian-bagian atau rumus dari sebuah kubus. Kubus memiliki rumus volume, luas permukaan, persegi panjang diagonal ruang, luas bidang diagonal. L itu merupakan luas permukaan kubus atau sama dengan cm². V itu ada volume kubus, S itu panjang rumus kubus. Di sini luas permukaan balok adalah volume. Dia memiliki rumus L sama dengan 2X dalam kurung VL tambah PT ditambah LT. Volume balok V sama dengan V dikali L kali T atau luas kali tinggi. Ini rumus tabung. Rumus tabung 1/2 bola. Rumus untuk menghitung volume adalah V sama dengan dikali R kuadrat ditambah T ditambah 2/3 dikali V dikali R pangkat 3. Rumus untuk menghitung luas adalah N dikali R ditambah 2V dikali RT ditambah 1/2 dikali Fad N atau R2 sama dengan 3V dikali R kuadrat plus 2V dikali R dikali T. Kerucut itu memiliki rumus menghitung luas alas atau luas selimut keterangan R sama dengan jari-jari cm. T adalah tinggi. V adalah 22/7 atau 3,14. Nah, di sini saya memiliki satu buah contoh dari kubus. Ini sebuah kubus. Dan di sini ini adalah sebuah bidang. Ini rusuk dan ini bagian tengah dari rusuk. Ini bagian alas, yang di bawah sini adalah bagian alas, dan di sini adalah diagonal ruang. Sini bidang alas, diagonal bidang sudut dari sebuah kubus.
Baiklah, untuk tabung itu di sini adalah kita menghitung tinggi, ini bagian tinggi dan ini bagian alas, di bawah sini bagian alas. Dan di sini kita bisa menghitungnya, di sini berarti dimisalkan itu ruas dari tinggi dari sebuah tabung itu 2 cm, sedangkan yang di ini nih dimisalkan tingginya adalah luasnya adalah 1 cm. Nah, kita bisa merumuskannya bahwa V T itu 2, R itu 1, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu dari sebuah kerucut. Nah, di sini kerucut sama juga seperti tabung tadi, namun dia memiliki ini jari-jari. Kalau tabung tadi dia tidak memiliki jari-jari, sedangkan kerucut ini memiliki satu jari-jari. Nah, di sini kita juga bisa menghitung bahwa di sini adalah bagian ini, dan di sini adalah tinggi dari sebuah kerucut. Yang ini adalah alas kerucut. Nah, kita bisa mencontohkan bahwa sebuah kerucut itu bisa berbeda-beda. Misalkan di sini ada 3 jari-jari kerucutnya. Berarti di sini ada tingginya ini minimal ada 4, seperti itu. Nah, di sini juga ada cara-cara pengaplikasian matematika di dunia nyata. Yang pertama yaitu bangun ruang. Bisa kita lihat di sekitar kita itu seperti lemari, bola, atap rumah dan lain-lain sebagainya. Itu contoh bangun ruang di sekeliling kehidupan kita. Sedangkan aritmetika itu untuk membantu berhitung transaksi jual beli dan menghitung rugi atau hasil dari penjualan kita. Sedangkan rata-rata atau statistik digunakan seorang guru untuk menghitung nilai seorang siswa. Nah, di sini juga saya juga memiliki itu. Kenapa sih kita itu harus belajar matematika? Ya, kalau menurut saya sih matematika itu diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bagaimanapun memudahkan kita dalam hal melakukan jual beli, melihat jam dan berhitung lain sebagainya. Dan di sini kita juga mampu memecahkan sebuah masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Seperti kita mempunyai sebuah masalah dalam mengerjakan soal matematika. Kalau misalkan kita tidak bisa berhitung, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah soal dari matematika itu? Nah, di sini juga supaya kita itu memiliki pola pikir yang terus berkembang dan tidak tertinggal dari yang lain. Baiklah, itulah penyampaian materi bangun ruang dari saya. Bila ada kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.